Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita selesai ya untuk pembacaan per halaman dari ayat 171 sampai 178 surat Al-A'raf, dan kita lanjutkan sekarang tadabbur dari ayat yang sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ya di atas mereka. Ka'annahu dzullatun. Seakan-akan gunung itu adalah zullah, naungan awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan menimpa mereka. Akan jatuh menimpa mereka. Khudzu ma atainakum biquwwah, dan kami firmankan kepada mereka, yaitu khudzu ma atainakum biquwwah. Allah berfirman, khudzu ma atainakum biquwwah. Peganglah, ya, yakni peganglah apa yang kami berikan kepada kalian itu biquwwatin, dengan kuat. Peganglah dengan erat, dengan kuat, dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu kitab, ya, Taurat. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Selalu ingat ya apa yang terdapat dalam kitab tersebut, yaitu dengan mengamalkannya tentunya. Mengingat, kalau dalam bahasa kita mentadabur ya, membaca dan mentadabur lalu mengamalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagaimana sudah pernah kita ya baca tentang kisah ketika Nabi Musa alaihissalam ya bersama kaumnya Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan Taurat kepada mereka dengan mengangkat gunung di atas mereka. Gunung itu benar-benar terangkat sampai-sampai mereka yakin annahu waqi'um bihim, ya, bahwa dia akan jatuh menimpa mereka. Artinya mereka dalam keadaan takut kalau gunung yang terangkat itu jatuh menimpa mereka. Jadi Allah melakukan itu agar mereka betul-betul perhatian terhadap apa yang akan diturunkan berupa kitab tersebut, agar mereka bersungguh-sungguh untuk menerimanya, ya. Sehingga Allah katakan khudzu ma atainakum biquwwah, ambil dengan kuat, ya, pegang teguh kitab itu. Allah perintahkan setiap umat untuk berpegang teguh kepada kitabnya masing-masing. Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang diutus kepada mereka diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Taurat. Karena itulah kitab yang mereka terima di masa itu. Ya, begitu juga dengan umat Nabi Isa alaihissalam dan tentu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan untuk memegang ya erat, berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini sebagai kitab ya yang dengannya kita akan bisa ya mendapatkan pencerahan dalam kehidupan, ya, petunjuk di dalam jalan yang kita lalui dengan Al-Qur'an. Maka khudzu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Quran ini dengan kuat. Ya, jangan sampai kita mengabaikannya. Jangan sampai kita hanya ya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di rumah kita, ya, yang menunjukkan bahwa seolah kita seorang Muslim dengan adanya Al-Quran di rumah, tapi tidak pernah kita buka lembaran-lembarannya, tidak pernah kita renungkan isinya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan hal seperti tadi dengan mengangkat gunung kepada Bani Israel karena Bani Israel ini adalah kaum yang keras hatinya, dan kerasnya hati kadang-kadang perlu dengan peringatan yang keras juga. Ya.
cara memperingatkannya pun dengan cara yang keras agar hati mereka menjadi ya tunduk kepadanya. Nah, sedangkan keseriusan dalam berpegang teguh ini adalah tentunya hal yang memang sudah semestinya. Ya, bahwa syariat ya yang diturunkan kepada masing-masing melalui nabi masing-masing kepada umatnya itu bukan sesuatu main-main yang ya bisa seenaknya saja. Ya kita lakukan yang kita suka, kita tinggal yang kita nggak suka. Tapi harus serius. Dipegang dengan serius, ya berpegang teguh dengannya. Ya, nah ini yang bisa kita ambil makna dari ayat ini. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Id akhadha rabbuka min bani Adama." Ketika Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari Bani Adam, dari min zuhurihim, dari punggungnya, yakni dari sulbi atau tulang belakang ya Bani Adam, zurriyatahum keturunan mereka. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap ya diri mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap diri-diri mereka, yakni ruh-ruh mereka ya tatkala mereka belum terlahir ke dunia. Yang mana mereka masih di alam arwah, alam di mana ruh berada. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada ruh, kepada para arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ya. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan apa jawab ruh? Semua arwah ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persaksian tentang ya, rububiyah Allah, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Qalu bala. Mereka menjawab, ya tentu ya Allah. Syahidna, ya kami menjadi saksi. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb, bahwa Engkau adalah Tuhan. Ya. Ya. Jadi semua kita pernah, tapi tentunya kita tidak mengingat semua yang pernah terjadi ya. Apalagi di alam yang berbeda. Di masa di mana kita masih ya belum begitu ya kuat memori ingatan kita, walaupun di masa di alam yang sama pun kita lupa, apalagi di alam yang berbeda ya. Di alam yang sama di dunia ini kita lupa ketika kita masih kecil ya, apalagi masih bayi ya, tidak ingat apa yang terjadi ataupun ada ingatan-ingatannya sekilas-sekilas ya, mungkin yang kita ingat peristiwa-peristiwa yang penting yang mungkin membekas, tapi jarang-jarang. Ini masih satu alam. Apalagi di alam yang lain. Alam ketika kita belum terlahir ke dunia, ya, alam kita berada di rahim ibu kita. Kita tidak ingat bagaimana keadaannya. Nah, apalagi alam sebelumnya lagi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, dan sebelum roh kita ditiupkan ke dalam jasad tersebut, ya, kita berada di sebuah alam di mana roh-roh itu berkumpul. Dan di saat itu kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian bahwa Allah adalah Rabb, ya, Tuhan, ya, yang menciptakan, yang mengatur dan memelihara alam semesta. Syahidna,
Ya, bala syahidna. Jadi pada dasarnya semua sudah ya menjadi saksi akan rububiyahnya Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ya menanyakan kepada mereka tentang persaksian tersebut? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, yakni agar tidaklah mereka mengatakan pada hari kiamat nanti, ya sesungguhnya kami ketika itu dalam keadaan lalai, lengah terhadap hal ini. Ya, an inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap hal ini lalai atau lengah. Jadi ini ya disebut perjanjian fitrah. Fitrah manusia mengakui adanya Tuhan. Ya. Semua manusia pada dasarnya ya meyakini secara fitrahnya bahwa Tuhan itu ada. Ya, bahkan orang ateis sekalipun fitrahnya sebetulnya seperti itu. Ya, karena kenyataannya mereka ketika dalam keadaan kondisi di mana mereka mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau dalam mara bahaya, ya, tiba-tiba mereka akan ingat dan menyebut nama Tuhan. Secara fitrah muncul sendiri. Karena memang sebelum terjadi kelahiran di dunia, manusia sudah bersaksi. Bersaksi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini adalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia itu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Rabb maupun sesembahan. Hanya saja kemudian ya banyak manusia yang menyimpang sehingga banyak terjadi penyimpangan dari tauhid berupa bentuk-bentuk kesyirikan, ya. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون. Atau agar kalian tidak mengatakan innama asyraka abauna, sesungguhnya ya telah berbuat kesyirikan nenek moyang kami. Nenek moyang kami telah berbuat kesyirikan. Min qablu, dari sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ya adalah dzurriyyah, keturunan ya setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'al mubtilun, lantas mereka pun mengatakan, apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat, yaitu yang berbuat kesyirikan yang kami hanya ikut-ikutan saja. Ya, ini jawaban mereka seolah-olah ya apa yang mereka lakukan bentuk kesyirikan, penyembahan kepada berhala dan sebagainya itu hanya sekedar mengikuti nenek moyang mereka. Dan kemudian mereka ya mempertanyakan bagaimana mungkin mereka akan dibinasakan, diazab, padahal mereka hanya mengikuti nenek moyang yang mereka terbiasa dengan hal itu. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa nggak bisa berdalih dengan hal itu. Pertama, nggak bisa berdalih dengan mengatakan kami tidak tahu. Ya. Sedangkan sudah datang kepada mereka ya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan. Dan tidak pula bisa mereka mengatakan kami hanya ikut-ikutan nenek moyang. Ya. Sedangkan mereka juga sudah diingatkan tentang kesalahan nenek moyang tersebut. Tanggung jawab di hadapan Allah itu adalah masalah pribadi. Ya, terutama tanggung jawab akidah, tauhid, itu bersifat pribadi. Masing-masing kita akan bertanggungjawabkan ya bagaimana keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita kemudian ya berdalih dengan ya orang-orang sebelum kita. Kita hanya ikut-ikutan mereka. Ikut-ikutan itu ya tentunya dalam hal yang baik ketika kita mengetahui ya dengan datangnya nabi untuk menjelaskan tentang kesalahan mereka, bagaimana mungkin kesalahan tetap diikuti ya. Makanya nggak boleh mengikuti sesuatu yang sudah jelas-jelas berupa kebatilan.
Ya, karena itulah Islam melarang kita taklid secara buta. Taklid mengikuti sesuatu tanpa mengetahui kebenarannya atau sudah tahu bahwa itu salah tetap diikuti. Tahu bahwa itu salah, sudah ada dalil, sudah ada petunjuk dari ya yang Allah utus untuk menjelaskan yaitu nabi dan para rasul, tapi tetap saja menolak penjelasan dan tetap mengikuti ya kesalahan tersebut. Ini namanya taklid buta. Ya, taklidu a'ma. Apalagi dalam hal kesyirikan. Ya, penyembahan terhadap orang-orang soleh yang dianggap ya dulu orang-orang soleh kemudian mereka ya buat ya patung-patungnya dan mereka sembah. Taklid dalam hal ini jelas tidak bisa diterima. Ya, kemudian وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, yaitu agar mereka kembali. Agar mereka yang tersesat itu mau kembali kepada jalan yang benar, ya. Yaitu tujuan penjelasan ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan ya dengan diberikan ya banyak penggambaran-penggambaran ya, kemudian kisah-kisah dan sebagainya, itu agar manusia kembali kepada apa? Kepada fitrahnya yaitu tauhid. Agar manusia kembali kepada apa yang mereka sudah ya ikrarkan, persaksian mereka tentang tauhidnya Allah subhanahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang mestinya mereka sembah. Ya, maka diingatkan mereka, dijelaskan dengan ayat-ayat agar mereka kembali kepada tauhid. Dengan demikian Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang jelas, bukan sekedar sesuatu yang dibaca saja tapi tanpa ya ada nilai atau manfaat, tetapi jelas itu merupakan petunjuk. Dan Al-Quran sumber segala ilmu, sumber dari segala sumber ilmu. Dan tujuan ilmu itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang betul-betul ilmu adalah ilmu yang bisa ya menjadikan manusia paham, mengerti ya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun ya bersegera untuk kembali kepadanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang menyimpang, baik itu kesyirikan maupun yang lainnya. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم, dan bacakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka ya naba'a, yaitu berita kisah tentang alladzi atainahu ayatina, orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya atau yang mereka sudah mengerti tentangnya. Tetapi fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri darinya. Melepaskan diri darinya. Sudah mendapatkan ilmu tetapi kemudian ditinggalkan. Ini yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW agar membacakan kisah kepada mereka para penentang kebenaran ini, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tentang orang yang pernah dia diberikan ya itu disampaikan ya kepadanya ayat-ayat yang kemudian ternyata ya setelah dia berilmu dan mengetahuinya justru dia tinggalkan. Fa'atba'u syaitanu. Ya, lalu dia pun diikuti oleh syaitan.
syaitan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maksudnya syaitan tadi mengikutinya untuk menggodanya. Ya, diikuti terus sama syaitan supaya bisa menggodanya sampai dia tergoda. Ya, sehingga fakana minal ghawin, jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan atau riwayat sahih yang menjelaskan tentang siapa yang dimaksud orang yang Allah telah berikan padanya ayat ilmu maksudnya, tapi kemudian dia tinggalkan. Tapi ada sebagian riwayat ya bukan dari Nabi SAW, ya baik ada dari sahabat ataupun tabiin, meskipun juga tidak sahih riwayatnya. Sebagian juga merupakan riwayat Israiliyah, ya bahwa dalam riwayat itu orang itu ada yang menyebutkan namanya adalah Bal'am ibnu Baura, ya. Nah, ya. Jadi Bal'am bin Ba'ura, ya, ini orang yang ada pada zaman ya Bani Israel, ya, dia orang yang mendapatkan ilmu, ya, mengerti ayat-ayat dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kemudian ternyata dia melepaskan, meninggalkan ilmu yang sudah dia dapatkan itu, ya, dan dia menyimpang darinya. Ya, sudah mendapat ilmu tapi justru menyimpang. Ya. Nah, akhirnya dia menjadi ya objek syaitan untuk menggodanya. Karena ketika orang sudah melepaskan diri dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mangsa syaitan. Syaitan akan terus mengikutinya, ya, terus menggodanya sehingga dia pun akan mudah tergoda. Ketika ilmu sudah tidak dia, ya, jadikan sebagai penguat dirinya. Ketika ilmu sudah tidak bermanfaat lagi dari baginya, maka dia mudah tergoda. Bahkan seorang yang berilmu ketika ilmu itu sudah tidak benar-benar ya dia jadikan sesuatu ya untuk menjadikan dirinya mampu ya, dengannya menuju jalan yang ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dalam ilmunya, maka dia akan mudah tergoda. Ketika ilmu dijadikan sarana hanya untuk semata-mata mencari kehidupan dunia, untuk popularitas, untuk segala tujuan-tujuan yang ya keluar dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun akan mudah menggodanya. Ya. Jadi ayat ini bersifat umum tentunya, ya. Meskipun Allah sedang menceritakan tentang seseorang di masa lalu, ya. Tapi ini ya penjelasan untuk siapa saja. Siapa saja yang punya ilmu. Lalu dia meninggalkannya karena hawa nafsunya. Sehingga ketika dia meninggal karena hawa nafsunya, maka syaitan pun akan bermain untuk menemaninya, mengajaknya, ya menggodanya. Dan ketika dia tergoda, bahkan minal ghawin, dia pun termasuk orang-orang yang sesat, ya. Nah, jadi siapa saja ya yang menyimpang setelah tahu kebenaran. Ya, ini gambaran dari ayat 175 ini. Orang-orang yang menyimpang setelah tahu kebenaran. Dan itu banyak ya terjadi. Menyimpang padahal telah tahu kebenaran. Ya, makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memohon istiqomahan dalam ya kehidupan di mana kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak kuat untuk istiqomah akan banyak ya jalan-jalan yang membuat kita mudah terperdaya. Menyimpang padahal sudah tahu kebenaran. Maka istiqomah ini adalah sesuatu yang ya penting tetapi memang berat. Itulah mengapa kita perlu terus-menerus berdoa agar hati kita kokoh ya di atas agama ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Jangan sampai kemudian kita setelah mendapatkan petunjuk tapi kemudian karena tidak kuat ya rapuh hati kita sehingga mudah goyah. Akhirnya justru ya berakhir pada
keterjerumusan ya kepada hal-hal yang ya bisa membawa kita kepada tidak hanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Wal iyazubillah. Nah, kemudian berikutnya ayat 176 masih lanjutan dari ayat ini. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tasruqhu yalhas. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Walau syi'na larafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami akan tinggikan derajatnya biha. Dengannya. Dengan apa? Dengan ilmu, yaitu dengan ayat-ayat yang ya sudah dia dapatkan, sudah dia baca, sudah dia pahami. Seorang hamba menjadi tinggi derajatnya kalau dia memahami ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ya berupa ilmu dan kemudian dia mengamalkannya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya. Diangkat derajatnya. Maka Allah katakan kalau Allah menghendaki, niscaya justru akan ditinggikan derajatnya dengan dia sering membaca ayat-ayatnya, bahkan mentadaburi dan terus mengamalkan, akan ditinggikan derajatnya. Maka Al-Quran ini, ya, bagi kita umat Islam tentunya adalah Al-Quran. Ya, ini akan bisa menjadi, ya, kitab yang bisa mengangkat derajat kita, atau bahkan bisa menjadi, ya, yang akan menjadikan kita nanti justru, ya, mendapatkan, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkannya dan berpaling darinya. Diangkat derajatnya ketika kita menjadi orang yang selalu berinteraksi dengannya di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kita di akhirat nanti. Ya, dia menjadi hujah bagi kita. Bukan hujah atas kita yang nanti justru akan ya menjadikan kita ya dituntut oleh Al-Quran karena kita telah meninggalkannya, kita mengabaikannya, ya kita berpaling darinya. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Kehidupan di dunianya apalagi di akhiratnya. Ya. Sempit baginya karena ya berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyuru lahu yaumal qiyamati ama, dan bahkan kami akan kumpulkan dia ya di dalam kehidupan akhirat nanti dalam keadaan buta. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggunakan matanya di dunia ini untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Walaupun di dunia mereka bisa melihat, tapi di akhirat mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberpalingannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia cenderung ya kepada kehidupan dunia. Ya. Orang ini meninggalkan ilmu, meninggalkan ayat-ayat, berpaling dari ayat-ayat Allah karena cenderung kepada kehidupan dunia. Lebih mengutamakan kehidupan dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Cenderung kepada dunia, mengejar dunia, sehingga dia lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Karena tiap hari hanya berpikir bagaimana kehidupan dunianya akan dia dapatkan. Kesuksesan secara ya apa yang dianggap oleh manusia pada umumnya, baik itu banyaknya harta, tingginya kedudukan, atau mungkin dikenal banyak orang dengan berbagai pujian, itu yang dikejar.
sehingga dia nggak sempat untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Allah, walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan dia mengikuti keinginan-keinginannya, keinginan dunia yang walaupun setinggi apapun keinginan dunia itu tetap rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin hendaknya keinginan himmahnya, obsesinya adalah akhirat. Orientasi hidupnya adalah akhirat. Dunia hanyalah sebatas apa yang bisa membawa dia kepada kebahagiaan akhirat. Sebagai jalan menuju akhirat, bukan tujuan. Maka kata Allah SWT, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaannya seperti seekor anjing. Perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, atau tasrukhu yalhath. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia juga menjulurkan lidahnya juga. Dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berpaling darinya dan tidak mengindahkannya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, ya. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, memikirkan ya kisah-kisah tersebut untuk bisa diambil pelajaran. Karena setiap kisah-kisah ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada hikmah. Ya, di balik kisah ada hikmah supaya kita bisa mengambil ya ibrah dan pelajarannya. Ya, jadi Allah telah memberikan sebetulnya kepada orang itu ya peluang yang tinggi, yaitu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah memberikan ayat-ayat tersebut sehingga dia menerimanya dan berilmu, mengilmuinya, tapi kemudian dia tinggalkan karena apa? Karena dia lebih memilih dunia. Dia lebih memilih dunia. Sehingga peluang yang Allah berikan itu dia ya kesampingkan, dia abaikan, dia tidak pedulikan. Padahal peluang dari Allah adalah derajat yang tinggi dan mulia, yang kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Tapi dia karena hawa nafsunya yang dia ikuti, akhirnya dia lebih memilih dunia. Demikianlah ya, cinta dunia menjatuhkan derajat manusia. Semakin seorang ya semakin tinggi cintanya kepada dunia, semakin rendah justru derajat dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu bisa mengalahkan ilmu. Orang yang berilmu sekalipun, kalau dia dikuasai oleh hawa nafsu, hilang ilmunya. Tidak ada artinya lagi ilmu yang ada padanya. Seolah-olah dia telah melepaskan diri dari ilmu tersebut. Sa'a mathalan al-qawmul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sa'a mathalan, sangatlah buruk perumpamaan al-qaumul ladzina kazzabu biayatina, kaum yaitu mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah SWT itu adalah perumpamaan yang sangat buruk, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan terhadap diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Perbuatan mereka dengan mendustakan ayat-ayat Allah itu sama saja mereka menzalimi diri sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Orang yang menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dia merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Allah tidak membutuhkan ya hamba-hambanya ya, karena kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penolakan terhadap kebenaran adalah kehancuran diri, ya. Sama saja menghancurkan diri sendiri. Ya, karena kebenaran itu tetap mulia meskipun ditolak oleh siapapun juga. Ya. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Man yahdillahu fahuwal muhtadi.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi hidayah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya menjadi orang-orang bersyukur ketika Allah memberikan kita hidayah, petunjuk. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal nilainya. Jangan sampai hidayah ini lepas. Sebagaimana digambarkan pada ayat 175 tadi, orang yang telah melepaskan hidayah tersebut, dia akan merugi. Maka kita berdoa selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami di atas jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah agar kita istiqomah. Ya, Allah telah berikan kita hidayah itu. Tetapi bagaimana agar kita istiqomah di atas jalan itu, di atas siratal mustaqim itu yang tidak mudah. Ya, kita minta kepada Allah agar kita tetap ya sampai akhir hayat kita, ya kita wala tamutuna illa wa antum muslimun, kata Allah, jangan engkau mati, sekali-kali jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita jaga terus agama kita ini sampai akhir hayat kita. Ya, ya. Karena manusia hatinya bisa berubah-ubah. Ya. Walaupun tahu bahwa hidayah adalah nikmat terbesar, tapi kadang godaan, hawa nafsu, ditambah lagi bujukan syaitan, seringkali membuat dia, ya, sudah tidak lagi ingat tentang nikmat ini. Lupa terhadap nikmat hidayah ini. Ya. Karena makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan di atas hidayah ini, ya, mungkin kita tidak mampu juga untuk bisa menahan diri dari segala godaan. Ya, baik hawa nafsu kita selalu menginginkan segala kenikmatan dunia, ditambah lagi tadi bujukan-bujukan, bisikan-bisikan dan tipu daya syaitan yang buat kita semakin terlena, ya, semakin terlena dengan kehidupan dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ringkasnya dari seluruh ayat yang sudah kita baca di halaman 173 ini, ya. Yang pertama bahwa syariat itu harus kita pegang teguh, ya. Al-Qur'an ini harus kita pegang erat-erat, kita benar-benar berinteraksi dengannya dengan membaca, mentadabbur dan mengamalkannya. Ya. Pegang, ya, sebagaimana perintah Allah, khudzu ma atainakum biquwwah. Kemudian bahwa tauhid itu merupakan fitrah bagi semua manusia, ya, sejak bahkan sebelum mereka terlahir ke dunia, ya, kita semua sudah bersaksi ketika Allah berkata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita menjadi saksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Meskipun kita lupa tentunya dengan apa yang telah kita ucapkan. Ya, karena berbeda alam. Ya, kita lupa. Ya, tapi pada dasarnya itulah persaksian, ya, tentang, ya, bagaimana kita meyakini tentang tauhid, ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan berarti menyalahi fitrah. Kemudian ilmu yang tidak diamalkan dan kemudian menjadikan orang, ya, lebih cenderung kepada keinginan-keinginan hawa nafsunya, ya, ya, itu akan bisa menjerumuskan. Maka ilmu itu bukan sekedar teori-teori yang kita pahami dengan, ya, bacaan-bacaan semata, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan itu lebih penting, ya, daripada sekedar teori-teori yang ternyata kita sendiri tidak, ya, tergerak untuk mengamalkannya. Dan cinta dunia adalah sebab utama kesesatan seorang hamba. Cinta kepada dunia membuat dia lupa segalanya. Lupa bahkan dengan ilmu yang ada padanya. Banyak orang-orang yang berilmu pun terjatuh karena dunia. Ya, terjatuh, ya, sehingga dia terjerumus kepada kesesatan karena hawa nafsu, kecintaan kepada dunia. Ya, dan terakhir tentunya, ya, yang sudah tadi kita sama-sama ingatkan tentang hidayah ini, ya. Ini karunia terbesar, nikmat terbesar yang harus kita jaga. Ya, lebih mahal dari apapun juga. Nah, baik, sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, Ustadz cukup. mau Ya, tanya,
Ini yang kemarin ya, yang halaman sebelumnya itu dikatakan di ayat 167, Allah akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada orang Yahudi sampai hari kiamat. Itu tuh itu memang eh, seka- dia akan di apa diazab terus sampai hari kiamat gitu ya Pak Ustadz. Iya, tentunya selama mereka tetap dengan kesesatannya ya. Karena orang-orang Yahudi yaitu dalam keadaan mereka orang yang tetap dengan keadaan dia tidak mau kemudian beriman kepada ya apa namanya yang diturunkan kepada Nabi setelahnya yakni Nabi Muhammad SAW ya berarti mereka tetap dalam kesesatan dan kesesatan mereka itu menjadikan mereka ya terus berpaling dari kebenaran dan berpalingnya mereka dari kebenaran itu akan terus mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pada umumnya setiap orang berpaling dari kebenaran akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya adalah dengan menurunkan azab pada mereka. Ya. Dan untuk orang Yahudi itu memang khusus untuk orang Yahudi itu memang dia sudah oleh Allah sudah itu ya ditandai gitu ya udah akan diazab sampai terus-terus seperti itu kan orang Israel itu ya Pak Ustadz. Ya, jadi ya sekali lagi karena penyimpangannya ya bukan semata-mata itu sebagai bangsa tapi karena penyimpangannya. Ya karena banyak juga orang-orang yang tadinya adalah orang-orang Yahudi tapi kemudian di zaman Nabi pun mereka beriman masuk Islam ya. Oh, Nah, jadi kalau mereka kekeh dengan apa yang mereka yakini dan kesesatan mereka ditambah lagi bagaimana sikap mereka tunjukkan dalam bentuk perlawanan dan juga kedoliman ya tentu tentu itu lebih-lebih lagi ya. Itu merupakan apa namanya hal-hal yang lebih memudahkan bagi Allah untuk mendatangkan hukuman atau adab ya. Nah, dan itu yang kan di sini diceritakan bahwa dari mulai yang dia disuruh masuk tapi dia dengan cara membungkuk itu ke Palestina itu tapi dia nggak mau 40 tahun bermuter-puter terus nggak mau pokoknya dia akan nggak jadi memang dia sampai sekarang tuh nggak punya negara ya Pak Ustadz, nggak punya ya, tanah itu nggak punya tanah. ya memang kenyataannya mereka pada dasarnya ya sudah ya karena kelakuan mereka sendiri ya akhirnya mereka dalam keadaan terombang-ambing ya tidak ada tujuan yang jelas dalam hidupnya ya tidak tahu kemana harus menuju ya karena mereka sendiri yang telah ya berpaling dari apa yang diingatkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam ya dan seterusnya ya, ya akhirnya ya seperti itu ya Jadi memang nggak punya tanah tanah memang sampai sekarang belum punya ya. ya Palestina memang itu nggak ada bukan, artinya Palestina bukan, ya Palestina ya bukan ya. sebetulnya ya ya sebetulnya kalau dilihat dari realitanya wakiknya ya bukan tanah mereka juga karena mereka juga mengambilnya dengan cara-cara yang ya memaksa ya makanya dalam gambaran masyarakat yang ya melihat secara apa namanya objektif ya bahwa itu adalah bentuk penjajahan kan berarti bukan tanah mereka ya kan Memang nggak ya, punya mereka ya, mereka emang nggak punya berarti ya. memang nggak punya ya nggak punya ya dan itu adalah memang hukuman bagi mereka yang ya telah berbuat pembangkangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya Iya. Yang disuruh masuk, ah nggak mau kan dulu disuruh masuk kan ke Palestina oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Terus Musa, Musa. ya oh, itu kan oh, ketika mereka mengatakan karena ada kaum Jabarin iya ya. orang besar-besar itu ya. Ya, jadi memang mereka selalu banyak alasan untuk menolak perintah, untuk menolak apa namanya syariat ya. Selalu ada hilah, selalu ada alasan ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang selalu saja ya berada dalam keadaan tidak mengikuti apa yang diberitakan kepada mereka. Nah, Iya. Makasih ya, Pak Ustadz. wallahu a'lam ya. Ya, baik. Ya, Pak Ibu Ustadz, sekalian. Ya, Pak silakan Ustadz, berarti. ini saya apa di luar yang diterangkan oleh Pak Ustadz ini saya mau nanya tentang cara di pembacaan ini pada tadi surat yang ayat yang 172 kan ada tulisan
syahidna, tapi itu ada 3 titik di atasnya, itu maksudnya apa ya Pak Ustadz? Ya, ini termasuk di antara tanda-tanda wakaf ya. Di antaranya ada tanda wakaf itu bentuknya titik 3 ya. Titik 3 itu ada 2 tempat di satu ayat itu ya. Ini Ya. namanya mu'anqah. Nama tandanya adalah tanda mu'anaqah. Tanda mu'anaqah ini adalah tanda yang ya diperbolehkan untuk berhenti di salah satunya. Salah satunya. Jadi bukan dua-duanya. Ya, jadi biasanya memang 2 tanda itu terdapat di satu ayat itu ada 2. Nah, kalau kita berhenti di titik 3 yang pertama, maka yang kedua kita lanjut. Demikian pula kalau kita berhenti di yang kedua, yang pertama kita lanjut. Jadi boleh kita baca qalu bala syahidna. Nah, berhenti di situ karena balanya kita nyambung. Karena titik 3 pertama di bala, ya. Atau boleh juga kita qalu bala, berhenti. Terus syahidna an taqulu. Nah, jadi nyambung itu yang syahidnanya ya. Jadi demikian cara membaca untuk tanda mu'anaqah ya. Nah, Hanya boleh berhenti di salah satu itu titik itu ya. berhenti di salah satu saja ya. Berhenti di salah satu. Terima kasih ya Ustadz. Ya, baik, berarti sama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin cukup sampai sini dulu. Alhamdulillah selesai pembacaan dan tadabbur dari ayat 171 sampai 178 surah Al-A'raf ya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.